Go. Hai, selamat datang di 4 April Podcast. Pembahasan kali ini tentang friendzone. Jadi kita mempertanyakan friendzone itu seperti apa dan pengalaman kita soal friendzone itu kayak apa. Jadi kita sharing-sharing soal pengalaman kita masing-masing soal friendzone. Podcast ini dibawakan oleh Teguh, Mas Surya dan Mas Rian. Dan podcast ini tidak untuk didengarkan ketika kalian sedang makan karena kecapanmu menggangguku. Lek kecapan ojo koyo jaran please. Mingkem. Babi iku babi jancuk. Kena. Oke, friendzone. Ini penjelasannya dulu atau gimana ini friendzone ini? Penjelasannya dulu Ya, aja, kasih Mas. Penjelasan dulu. Ya, penjelasannya dulu. Dari kita bertiga pastinya mungkin friendzone ini punya artian yang sedikit berbeda ya nanti. Tapi kalau menurut aku sendiri friendzone itu, kalau menurut aku ya, friendzone itu bisa diartikan sahabat. Kalau menurut aku Ya. mirip-mirip soalnya. Heeh. Tapi lebih menjuru ke sahabat. Nah, kalau untuk friendzone ini karena aku emang pernah sih ngalamin yang namanya friendzone. Tapi ya untungnya nggak sampai parah banget. Temenannya cuma sekedar temen, meskipun emang ada perasaan tapi nggak sampai bikin aku ninggalin yang sekarang ada sama aku gitu maksudnya. Itu sih. Kalau untuk yang lain? Mas Surya? Kalau aku sih lebih utamanya friendzone itu kayak kau berbunga-bunga terus sampai melayang-melayang dari atas lo dijatuhin. Itu rasanya perih banget, sumpah. Kena friendzone itu perih. Kalau menurutku sih friendzone itu adalah masa di mana kamu sudah menyatakan perasaanmu tapi kamu ditolak secara halus. Kayak gitulah. Bukan karena kamu terlalu baik, tapi karena alasan tertentu yang mungkin nggak bisa dia ucapkan dan akhirnya dia beralasan kakak. Dia cuma menganggapmu sebagai teman, kan friendzone kan. Ya kayak gitu sih kalau menurutku. Dan untuk pengalaman aku friendzone kurang lebih kalau nggak salah aku ada di posisi ini tuh kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun. Friendzone kan. Ya bukan di friendzone kan sih, cuma aku ya emang lagi milih nggak mau pacaran, cuma sekedar teman aja gitu. Oh, berarti posisinya ini kamu yang memfriendzone kan? Bisa dikatakan iya. Soalnya posisi waktu itu aku posisinya lagi nungguin seseorang yang katanya dulu itu bakal balik sama aku. Oh ya. Mungkin buat kalian yang udah denger di podcast yang sebelumnya yang masalah relationship mungkin udah pernah tahu lah, udah pernah aku ceritain soalnya. Jadi nggak perlu aku ceritain di sini. Jadi ya mungkin gitulah. Ya apa ya aku pengen ngomong ini. Berarti Anda termasuk fucek boy. Iya. Karena friendzone kan. Nah, benar sekali. Ya Friendzone itu tidak enak karena swakit banget ketika kamu memperhatikan seseorang terus memberikan harapanmu kepada seseorang terus dia menolaknya secara halus. enggak, bukan gitu. Itu aku posisinya itu aku kan lagi kan nungguin orang. Iya. Bukan ya nungguin seseorang yang emang aku tunggu. Menunggu kepastian ya. Iya, menunggu kepastian. Terus ada lagi cewek yang ngedeketin aku. Nah, itu di situ aku udah bilang kalau misalkan aku lagi nunggu seseorang yang ngasih janji katanya mau balikan gitu.
Jadi nggak bisa dipasti apa namanya nggak bisa dibenerin kalau misalkan aku nge-friendzonin orang tersebut, bukan. Aku nggak nge-friendzonin Oh, dia. karena kamu dari awal sudah memberi disclaimer ya, ibaratnya kan kayak gitu. Kamu udah bilang kalau tujuanmu sebenarnya bukan buat pacaran sama dia karena kamu udah menunggu kan. Iya gitu maksudnya Mas. Oh, Ini kayaknya Mas Surya ini kayaknya nggak sinkron sih sama yang aku omongin. ya tipis-tipis lah sama friendzone lah, tapi mungkin enggak. Karena udah diomongin dari awal kan. Kamu kan udah jujur dari awal. Karena aku sudah merasakan sakitnya kena friendzone. Gimana coba cerita. Gimana Aku sih- kamu di friendzone kan sama perempuan? Aku sih hampir menjalin hubungan sama dia itu hampir 8 tahun. 8 tahun itu 8 tahun itu masih temen atau udah menjalin hubungan? sudah menjalin hubungan sih. Aku itu berharap banyak kepada dia. Mulai Ini zaman-zaman tunggu. Ini zaman sekolah. ya zaman sekolah. Iya. Mulai SMP kelas 1 sampai lulus sampai sekarang. Dan aku tuh berharap banyak banget. Mulai dari SMP, mulai dari malu-malu kenalan sama dia, surat-suratan, ngasih kado kecil-kecilan kalau ulang tahun. Oh, berarti itu posisinya kamu udah menaruh hati, udah menaruh perasaan gitu. Sudah. Terus pernah dia tuh punya pacar, tapi dia tuh kayak masih ngasih harapan gitu ke aku, naruh harapan ke aku. Terus akhirnya dia ya Milih yang wes, lain. iya milih yang lain lah. Padahal kalau dia sedih, kalau dia Oh, ya, tahu. Ibaratnya kamu itu cuma sebagai pelampiasan berarti. mungkin Kalau dia ada apa-apa larinya ke kamu, ada masalah ke kamu gitu berarti. ya gitu. Wih, rasanya itu wes gak karu-karuan. Kadang dia nangis, saya kasih support. Kadang dia sedih, saya beri dukungan. Semua hal yang dia jalani, dia sukai, saya mendukung. Tapi biasanya itu friendzone itu kita nggak kerasa loh kalau lagi di friendzonein. Nah, ya itu makanya. Tiba-tiba kita nggak kayak gimana? Gini loh. Friendzone itu kayak kamu nganggepnya sama dia ada hubungan, tapi dia tiba-tiba kayak bilang enggak kok, dia loh bukan siapa-siapa gitu. Pas ditanyain sama temennya, Surya itu siapa sih gitu. Surya lo duduk sopo-sopoku ngono. Nah, itu yang bikin kita tahu biasanya kalau kita lagi di friendzonein. Biasanya sih kayak gitu ya kan. Iya sih, tapi akhir-akhir ini aku kayak naruh harapan lagi sama dia. Aku diam-diam memperhatikan dia, ngasih saran, ngasih support. Kalau ada tugas, kadang-kadang aku mau bantu. Terus akhir-akhir ini itu kadang-kadang dia aneh. Nah, ternyata dia ada punya pacar baru. Akhir-akhir ini dia punya pacar baru. Padahal aku itu sudah mengasih perhatianku lebih. Aku sih takut mengutarakannya ke dia. Iya. Aku kalau mau bilang serius kepada sama dia, aku itu gimana gitu. Makanya aku mengasih perhatian itu kayak aku mencintaimu dengan caraku sendiri. Oh iya gitu benar. Aku mencintaimu dengan caraku sendiri. Kadang dengan diam, kadang aku dengan diam mikir no DE lah. Mikir no DE sampai ke impen-impen, ke bawah mimpi. Iya, tahu. Pernah. Terus akhir-akhir ini dia pasang foto story sama anak laki-laki. Tak tanyain, tak chat, lu siapa?
Oh, kakak apa namanya katanya pacar baru loh. Kan ya apa ya rasanya wis ngekek ngasih harapan lebih terus aduh wis gak bisa berkata-kata sampean. Oh, heeh. Harusnya kan lek misalkan kamu udah dekat sama orang, harusnya kan nggak dekat sama orang lain kan. Harusnya kalau emang kamu lagi dekat sama orang lain, yang kamu nggak boleh dekat sama orang lain lagi, kamu harus tetap fokus sama orang itu kalau emang niatnya buat lebih dari temen. Tapi di kasusnya Mas Surya ini kan beda ya. Di kasusnya Mas Surya ini keduanya kayak saling memberi harapan buat lebih dari temen, tapi tiba-tiba si perempuan punya pacar baru. Kayak gitu kan? Ya sih, ya. Kalau aku sendiri sih, gimana ya? Dulu pernah pas zaman SMK itu aku deketin adik kelas. Awal-awalnya itu cuma temen, ya emang cuma temen. Kita ketemu di organisasi yang kita berdua sama-sama suka. Awalnya anjir ini lucu banget sih. Awalnya cuma sebatas bercanda, terus akhirnya keterusan di sosmed, saling follow, terus tiba-tiba ketika udah saling mulai perhatian, udah saling tanya kabar, tanya udah makan apa belum. Tiba-tiba ada teman sendiri nih. Teman sendiri yang endingnya punya status sama orang yang lagi aku deketin. Wih, tukang sliding. Perih. Ya namanya juga pacaran kan ada kemungkinan buat ditolak sama enggak. Ya kayak gitu. Cuma ya tergantung ke kita sendiri mau nerusin hubungan itu atau enggak, karena pas posisiku dulu temanku sama perempuan yang lagi ku deketin ini masih belum berstatus pacaran, masih cuma sekedar dekat. Jadi ibaratnya bukan cuma aku yang dekat gitu loh, kayak gitu. Nah sakitnya itu pas tahu sih kalau itu teman sendiri. Tapi it's okay, itu namanya juga relationship kan, ada pahit manisnya ya kayak gitu. Mas Rian mungkin ada yang mau ditambahin? Dari ceritanya Mas Teguh sama Mas Surya ini lucu sih. Lucu sumpah. Sampai segitunya anjing sumpah. Dan itu kejadiannya tuh aku masih ingat banget itu. Bahkan ada sempat ada sebuah momen di mana temen kita yang sama-sama dekat sama ini sama si cewek yang tadi dibilang sama Mas Teguh. Itu pernah kejadian mereka bertiga ini berpapasan di halaman lapangan sekolah. Iya enggak sih? Iya. Ya aku biasa-biasa aja sih. Ya mungkin dulu waktu itu ada perasaan kayak shit gitu loh, kayak shit, jealous, jancuk gitu loh. Jealous. Jancuk aku di sliding kayak ngono loh. Jealous rasane. Cuma semakin kesini ya semakin biasa gitu. Karena kebetulan setelah momen aku di sliding kayak gitu, itu aku udah dapat teman yang baru, teman perempuan yang baru. Dapat slidingan juga. Dapat sliding dari temen sih. Ya gitu. Nah kan. Jadi akhirnya cerita mereka berdua ini antar temen itu saling sliding gitu. Jadi satu yang satunya itu sliding teman satunya, nah yang satunya lagi sliding teman satunya. Yang satu habis ke sliding, terus dia dendam ke orang nge-sliding orang lain.
Aduh ya Allah. Aduh. Enggak, jadi ceritanya bukan saling sliding. Kebetulan kita kan satu circle. Jadi satu temen cewek itu pasti kenal sama kita semua ya kan. Jadi soal kayak temanku ini kan Mas Surya ngenalin cewek ke kita semua. Nah, dari kenalan itu tadi ada timbul perasaan suka. Ya, tapi endingnya sih di friendzone juga. Jadi aku di friendzone 2 kali loh sebenarnya. Ya kayak gitu. Aduh, ya maklum lah, namanya juga cowok, kalau misalkan dikenalin sama cewek ya gitulah. Pasti langsung otomatis auto baper. Bener banget. Parah lah anjir. Dulu tuh sempat kepikiran. Kan posisinya waktu itu kan aku kan nggak terlalu deket sama cewek yang lagi gandrungin sama mereka berdua ini. Yeah. Oh, bertiga. Jadi posisinya tuh aku cuma ngeliatin mereka dari jauh aja. Kamu tahu kan tapi ceweknya siapa kan? Iya tahu, makanya aku cuma sekedar ngemantau mereka aja. Jadi pas tahu kejadiannya gitu, suka ketawa-ketawa sendiri gitu loh aku. Anjing, ini mereka nih kayak nggak ada cewek yang lain gitu loh. Iya sih. Ngapain? Iya sih. Aku yang ngerasa gitu. Soalnya anjir cewek di sekolah lu banyak, tapi kok yang kita taksir kok cewek satu aja yang diperebutin sama beberapa orang. Nah, apalagi teman sendiri. Nah, makanya itu aku dulu itu sempat ketawa-ketawa banget loh. Ketawa sendiri sama kalau nggak salah seingat aku tuh sama Mas Yosta itu. Ketawain kelakuan mereka berempat ini gitu loh. Berempatnya maksudnya sama hitungannya yang cewek yang tadi itu. Jadi satu cewek digandrungin sama 3 cowok. Lah kalau misalkan aku jadi posisinya di cewek tersebut, aku bakalan pasti bingung langsung. Otomatis aku nggak bakalan milih salah satu dari mereka. Itu kalau aku gitu. Bener. Cewek yang kalau udah dideketin sama 2 orang, kadang dia itu nggak bisa milih. Mau pilih satu, mau pilih dia atau aku gitu. Dan akhirnya dia menggantungkan dua-duanya. Akhirnya yang dua-duanya yang udah berkorban banyak buat dia, akhirnya sama-sama ditinggalkan dan pilih yang lain, anjing. Jengkel aku ini, ngerti gak sih kan iku. Makanya cuma ya itu masa lalu lah. Ya makanya itu buat pengalaman. Iya, buat pengalaman. Nyari cewek tuh ya nggak usah yang terlalu famous. Iya bener. Ngerti. Dan kalau udah punya cewek nggak usah dikenalin sama temen-temen lu. Itu bahaya. Kemungkinan di sliding itu ada 99%. Dan 1%-nya itu nggak di sliding. Pokoknya ya mungkin dari ceritanya Mas Teguh sama Mas Surya ini bisa jadi ini buat kita ngerti lah. Kalau misalkan kayak emang kita punya hubungan sama cewek kita tuh nggak usah terlalu diumbar-umbar ke teman-teman gitu. Nggak perlu diumbar di sosial media juga kalau perlu. Ya boleh juga sih itu. Karena sosial media sekarang udah kejam-kejam. Itu kan posisinya kan dulu kan nggak terlalu ada ini sosial media. Dulu kan sosial media kan cuma sekedar Facebook doang. Facebook, BBM. Kalau WA dulu jarang sih. Iya jarang, masih pengguna BBM. BBM semua yang paling sering itu. Bahkan BBM dulu kan masih ada ini ya broadcast itu ya. Iya. Jadi dia otomatis langsung nge-share ke semua kontaknya dia. Jadi kalau misalkan ada promote gitu, dulu kan kalau misalkan aku punya kontak pin. Iya pin. Pin BBM-nya cewek. Dan dia ini pengen dipromotin. Otomatis aku ngepromotin kan. Nah dari situ pin yang tadi aku sebar itu otomatis kekirim ke semua kontak yang ada di HP aku. Nah, dari situ pasti 99% itu ada yang nge-save dan ada yang ngechat dia. Benar. Karena perempuan yang kedua yang aku habis di sliding terus kan dekat sama cewek lagi. Nah, cewek kedua ini aku dapatnya dari broadcast. Nah, aku awalnya nggak mikir kalau iya sih broadcast harusnya yang ngechat bukan aku doang kan. Pasti. Betul, pasti ada orang lain yang tiba-tiba sok deket. Gini kayak gitu. Nah, itu sih yang ngebuat aku bego banget sih. Kayak
Ya harusnya kamu tahu lah kalau broadcast ini tujuannya bukan buat Lu doang. iya, bukan buat aku doang. Buat orang lain juga kayak gitu. Mas Surya mungkin Aku sih cukup karena masih terbawa suasana perih. terus Perih. kamu mengakhiri hubunganmu sama si doi tadi gimana? Kamu kan udah tahu kan kalau di friendzonin kan. Terus caramu mengakhiri hubungan itu gimana? Lost kontak karena aku sewakit banget. Sampai bikin status berhari-hari. Wis gak jelas lah. Tapi Hari-hariku gak jelas. berarti in real life kalau ketemu langsung papasan gitu gimana perasaannya? Pucek lah. Pucek. Sampai dia nggak bisa berkata apa-apa lagi. Itu tandanya itu dia sakit hati banget. Man. Terus menurut kalian buat misalkan nih kalian ada di posisi dimana kalian itu di friendzonin. Nah cara kalian buat pergi dari hubungan itu gimana tanpa merusak tali persahabatan kalian? Itu susah sih itu. Kenapa? Coba cerita. Susah. Karena gini, kalau misalkan kita punya perasaan sama orang lain, terus perasaan kita nggak direspon ataupun kita ditolak, otomatis kita pasti sakit hati. Itu nggak mungkin nggak. Iya. Benar. Itu hal yang wajar bagi seorang manusia. Sesuatu yang kita perjuangkan, terus kita nggak dapat apa yang kita penginkan. Itu sakit. Iya sakit sih. Secara gitu ya, kalau misalkan kita merjuangin sesuatu, otomatis di pikiran kita pasti bakal dapat sesuatu yang paling enggak setara lah Iya. dengan apa yang kita korbanin. Iya. Nah, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Bambang. Nggak bisa lah. kehidupan in real life itu nggak sama kayak yang drama-drama Korea gitu. Itu nggak sama, anjing, nggak usah disama-samain. Jadi kalau misalkan kalian ada di posisi gitu, mending kalian langsung cabut aja lah, nggak usah terlalu ghosting dong. Ghosting itu namanya. Ya nggak. Lah sekarang kalau misalkan kamu di posisi itu, kamu ngapain coba? Ya emang ghosting itu salah satu pilihan yang cukup cukup baik sih. Tapi kan itu malah menyakiti si doinya. Kayak kenapa sih ini orang tiba-tiba pergi? Emang aku ada salah ya? Cewek itu pasti merasa kayak gitu. Nah kalau udah ngerasa salah, biasanya dia kayak nunjukin perhatiannya lagi. Mungkin ada benar juga. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita mikir, otomatis kalau misalkan kita ngerasa kayak gak dianggap ya. Kalau aku, kalau misalkan gak dianggap, ya udah aku pergi. Kalau aku sih gitu. Pergi. Itu pertandanya kalau misalkan kita nggak direspon sama dia nggak tertarik sama kita. Iya, benar. Kalau misalkan dia nggak tertarik sama kita, ngapain diperjuangin terus? Iya sih. Cuma kan harusnya diperjelas lagi tujuan kamu sebelum kamu pergi harusnya kan harusnya. Tapi kan harus diperjelas lagi. Harusnya pas sebelum kamu pergi itu kamu bilang, aku loh sebenarnya suka sama kamu, tapi perasaan kamu kayak ke aku itu kayak masih bingung gitu loh, kamu mau terima aku atau enggak. Nah kalau misalkan emang enggak, ya udah pergi gitu. Nah kalau emang iya, ya udah aku terusin, soalnya kamu itu abu-abu banget, ya tahu enggak gitu loh, ya kayak gitu. Dan kalau aku sendiri sih, kalau buat mengakhiri sebuah hubungan yang udah di friendzone kan, ya emang lebih baik ghosting. Cuma lebih baik lagi. Ghosting itu apa sih, Mas? Ghosting itu tiba-tiba ngilang. Ya kayak kamu yang tiba-tiba ngeblok. Itu kan sakit. Kalau aku sih melampiaskannya dengan update story. Kata-kata galau, fotoku yang nggak beraturan. Pakai caption galau. Pakai caption galau. Kayak rapnya Eminem itu kan galau. Itu galau itu. Kamu kok rasis sih, Mas? Saya tidak rasis karena Eminem membuat lagu galau saya itu Eminem. Oke. Terus saran nih buat orang-orang yang nggak mau di friendzonin. Saran gimana? Coba.
kalau saranku sih friendzone itu apa namanya nggak bisa dihindari. Iya, benar. Friendzone itu tidak bisa dihindari, tidak bisa Hoki-hokian lah model ya. hoki-hokian. Kalau kamu kebenaran dapat cewek yang satu, maksudnya sekali chat terus cocok terus lanjut. Tapi nggak bisa gitu, nggak bisa. Itu kejadian kayak gitu tuh nggak bisa kejadian di dunia nyata, nggak bisa coy, nggak bisa.